Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Seleban Channel. Baik Kang Bro, di kesempatan kali ini saya mau berbagi atau sharing kembali ya seputar sepeda motor. Di depan ada Yamaha Evan ZR penggunaan atau motor sendiri. Jadi untuk motor ini mengalami kendala untuk tenaganya itu ampos banget Kang Bro. Untuk masalah mesin 2 tak tenaga itu ngempos banyak penyebabnya ya. Jadi agak sedikit berbeda pembahasannya dengan motor 4 tak. Pada umumnya untuk 2 tak itu terutama di bagian kompresi itu terbagi menjadi dua. Ada istilah kompresi primer dan kompresi sekunder, di mana dari kedua kompresi ini harus benar-benar terjaga. Artinya tidak boleh ada kebocoran Kang Bro. Ada kebocoran sedikit nanti akan berpengaruh di performanya. Jadi untuk masalah motor ini beberapa bulan terakhir ya sudah melakukan penggantian seal krek as atau seal magnet sebelah kiri yang mengalami kebocoran, dan itu juga bisa menyebabkan mesin jadi ampos, kemudian setting karbu menjadi susah, dan juga untuk setelan langsamnya itu sulit Kang Bro. Jadi dia nggak mau kalau misalkan di setel langsam itu nanti turun gasnya juga bandang ya, nggak bersih. Nah untuk kali ini kecurigaan saya bukan di bagian seal kruk as ataupun di bagian karburator, akan tetapi saya mencurigai di bagian membrannya Kang Bro ya, karena untuk bagian membran sudah saya lihat di bagian manifold terutama ya, itu terjadi rembesan-rembesan oli atau istilahnya ada kebocoran dari area situ, dan nanti kita akan coba cek lebih detail lagi setelah bagian manifold dan membran kita lepas. Oke ya, sekarang kita langsung saja ke proses pelepasan cover bodinya dulu. Nah, untuk kondisi karbunya bisa dilihat ya, sangat kotor sekali. Dari luar saja seperti ini Kang Bro. Kemudian untuk bagian membran manifold di pangkalnya sana, kerengkas itu terlihat juga rembesan-rembesan basah seperti ini. Nah kali ini saya akan membuka bagian manifold dan membran nanti ya. Kita akan cek lebih lanjut lagi untuk kondisi membran, juga kondisi bagian perpak-perpak di area manifold ini, karena ini rawan sekali bocor untuk Yamaha Viz R Kang Bro. Sekalipun dikasih perpak dan dikasih lem, karena kemungkinan ada juga penyebab lain, yaitu di bagian rumahan membran biasanya itu ngulet atau kurang rata. Nanti kita akan coba slab juga ya untuk kondisi membrannya, sekalian biar nanti benar-benar rata dan menjamin kerapatannya. Dan kita akan ganti juga untuk bagian perpaknya jika memang harus diganti. Oke, untuk selanjutnya kita lepas dulu bagian karburator.
Oke Kang Bro, ini sekedar informasi atau tips tambahan ya. Saat kita akan melakukan bersih-bersih semacam ini ya, karburator sudah terlalu kotor. Kemudian di sini untuk pompa oli saya juga lakukan pembongkaran ya untuk tutup pompa olinya, karena saya akan melakukan penggantian selang pompa oli sampingnya yang menuju ke karbu. Ini sudah keras Kang Bro, ini sudah keras banget. Ini nanti akan saya ganti. Nah, untuk bagian manifold terlihat sangat kotor seperti ini. Ya ini ya, kotoran-kotoran semacam ini bisa berasal dari debu-debu yang menempel atau kadang juga pasir Kang Bro, karena di daerah sini sudah terjadi rembesan atau kebocoran, jadi mudah sekali untuk debu ataupun pasir-pasir lembut itu menempel. Nah, sebelum dibongkar Kang Bro, ini tip ya. Jadi cara kita sebelum melakukan pembongkaran, karena kita akan memperbaiki di area sini, maka ini wajib kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita lepas. Tujuannya supaya kotoran-kotoran ini tidak masuk ke kerengkes Kang Bro. Kalau misalkan kita proses pembersihannya sudah kita bongkar untuk manifoldnya, baru kita bersihkan di area sini, risikonya kotoran akan masuk ke kerengkes dan kita sulit ya untuk membersihkan kembali kalau misalnya sudah jatuh ke bagian kerengkes. Jadi saran saya bersihkan terlebih dahulu sebelum dibongkar. Kalau bisa sebersih mungkin ya. Jadi untuk bagian kotoran, debu-debu ataupun pasir-pasir yang menempel di area sini itu sudah kita bersihkan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan lanjutkan untuk proses pembersihannya. Untuk video pembersihan akan saya percepat saja, nanti kita tinggal lanjut ke proses analisa setelah bagian membran atau manifold sudah saya lepas. Zap, inilah hasil setelah kita bersihkan ya. Nah, untuk kotoran-kotorannya sudah nggak ada, jadi nanti saat kita bongkar ini kita nggak khawatir ada kotoran yang terjatuh ke kerengkes Kang Bro. Seperti itu ya. Oke Kang Bro, untuk manifold dan membran sudah terlepas. Di sini kita akan melihat ya untuk bagian manifoldnya. Nah, di bagian manifold sini ini terdapat karet ya, yang sebenarnya kalau karet ini masih bagus, permukaannya itu lebih tinggi dibanding sisi yang sebelah sini dan yang sebelah dalam sini. Karet yang di tengah sini Kang Bro. Nah, ini fungsinya untuk merapatkan ya sebenarnya. Nah, ini posisinya sudah rata atau sudah lempes. Makanya untuk posisi di area sini saya tambahkan packing kertas Kang Bro. Nah, ini tadi untuk packing kertasnya. Tapi ini nanti akan saya perbarui ya, saya ganti, akan saya buatkan lagi untuk packing di area sini. Jadi mencegah supaya nggak ada kebocoran juga. Nah, nanti kita amplas juga permukaan sini Kang Bro. Kita bersihkan, kita amplas biar benar-benar rata. Nah, untuk selanjutnya di bagian lidah membrannya di sini, ini sudah saya sedikit custom di bagian platnya ini. Saya tambahkan lubang ya, menggunakan bor 3 mili. Jadi saya sedikit custom. Kemudian untuk bagian lidah membrannya ini sudah saya double di sini. Ini dulu saya ganti baru original, tapi langsung saya double di bagian pangkalnya sini Kang Bro. Saya gunakan untuk lidah membran yang lama, saya potong kemudian saya dobelkan di sini. Nah, ini rencana akan saya lepas untuk dobelannya ini ya, karena saya rasa untuk tarikan awal motor ini terasa berat Kang Bro. Seperti apa, proses pembukaan lidah ini mungkin menjadi lebih berat dengan adanya ganjel di pangkal sini. Saya mau coba lepaskan saja untuk pengganjalnya nanti, dan ingin tahu ya setelah kita lepas pengganjalnya itu ada perbedaan atau tidak ya, karena dari awal beli saya langsung mengcustom di bagian plat ini, kemudian juga saya double di bagian lidah membrannya ini. Saya mau coba nanti dilepas saja. Oke, untuk pengerjaan berikutnya kita bersihkan di bagian sini, nanti kita amplas di atas kaca.
Nah ini ya Kang Bro, untuk dobelan dari lidah membrannya. Ini saya mau lepas. Ini saya mau lepas saja. Jadi kita gunakan tetap satu lembar saja. Nah di sini juga mulai terkoyak ya untuk bagian karet membrannya. Sudah cukup lama saya melakukan penggantian ini Kang Bro. Mungkin sekitar 3 tahunan lebih ya, penggunaan 3 tahunan lebih ini. Sudah mulai terkikis seperti ini. Nah, oke, kita amplas dulu di bagian sini. Nanti untuk bagian sini bisa kita kondisikan ya. Untuk untuk plat lidah membrannya. Ini saya kasih lubang-lubang, saya custom. Nanti kita setel ulang juga untuk ketinggian angkatan dari lidahnya ini ya. Karena kita tadi memasang double lidah membran, karena kita lepas nanti akan lebih rendah lagi untuk angkatan lidahnya, itu bisa kita atur kembali. Oke, kita amplas dulu permukaan bagian membrannya sini. Untuk proses pengamplasan kita landasi menggunakan kaca ya. Oke, cukup Kang Bro, sudah rata ya, sudah tersentuh oleh amplas semua. Nah, untuk bagian sini kita bersihkan, kita amplas juga, tapi kita gunakan landasan juga ya nanti amplasnya, biar rata juga proses pengamplasannya. Oke, untuk proses pengondisian di bagian karet membran di sini saya coba gunakan teknik tambal ban ya. Di sini saya tambahkan karet kompon Kang Bro di beberapa sisi di bagian yang sudah mulai terkikis. Dan ini akan saya coba karena saya pernah mencoba mengkondisikan bagian karet membran seperti ini dengan teknik pengeleman menggunakan lem porting, menggunakan plastik steel, tapi tidak tahan lama. Dan untuk teknik ini jangan dicoba ya kalau misalkan kalian ragu. Ini hanya untuk kaum mendang-mending dan yang nekat saja. Jangan ditiru Kang Bro. Ini baru pertama kali akan saya coba lakukan teknik ini menggunakan karet kompon dan akan saya press seperti teknik tambal ban. Oke ya, dan nanti kita akan lihat hasilnya kayak apa. Karena ini baru pertama kali, bisa dibilang eksperimen. Karena ini di motor sendiri, jadi saya nggak terapkan teknik ini di motor orang lain, kecuali saya pernah melakukan sendiri, baru saya bisa terapkan di motor orang lain juga. Oke Kang Bro, kita tunggu sampai nanti hasil pressnya mateng dan kita akan lihat. Mungkin akan butuh perapian di pinggiran bagian pinggir-pinggirnya ya nanti, karena pasti ada proses pemasakan atau pemanasan, nanti akan terjadi melebar ya untuk bagian komponnya di tepi-tepiannya. Nah itu nanti pasti akan kita lakukan proses perapian juga. Oke, selanjutnya kita bakar untuk alat pressnya. Nanti kita sembari tunggu hasil setelah di press seperti apa.
sesuai Kang Bro, ini sudah mateng ya. Dan ini kita tinggal rapikan di bagian pinggirannya yang melebar. Kita gunakan cutter yang tajam. Jadi nanti kita rapikan serapi mungkin dan kita sisakan di bagian yang tadi mulai terkikis ya. Jadi supaya nanti lebih rapat lagi untuk lidah membran saat terpasang. Oke Kang Bro, kita lanjutkan ya. Untuk membran ini sudah saya rakit kembali dan tadi sudah sempat saya kondisikan untuk bagian karetnya ini ya. Nah, selanjutnya kita mau lakukan penyetelan di bagian platnya ini ya. Biasanya saya menggunakan setelan di 11 mili Kang Bro untuk lidah atau plat penahan lidah membrannya ini. Kita coba ukur dulu ya sekarang ini di posisi berapa. Kalau kemarin sudah di 11 tapi sempat saya lakukan double packing ya, di atas dan di bawah, jadi ini pasti akan lebih rendah lagi. Dan kita coba lihat. Nah, di sini 9 mili Kang Bro. Nah, sekarang kita coba setel ke 11 ya. Kita lakukan penyetelan menggunakan tang. Kita tarik seperti ini. Harus benar-benar imbang ya untuk nyetelnya. Oke, sekarang kita coba cek. Oke, saya rasa cukup di angka 11 mili ya. 11 lebih dikit. Oke, selanjutnya kita pasang. Untuk bagian karburator sudah saya bersihkan ya. Tadi saya lepas di bagian mindset pilot jet, saya bersihkan Kang Bro, juga di bagian nozzle ya. Di bagian nozzle-nya ini juga saya lepas karena tadi kotorannya lumayan banyak, kerak-keraknya di dalam. Dan untuk bagian membran sini nanti saya kasih perpak satu saja. Sebelumnya sudah saya kasih perpak 2 Kang Bro, tapi sepertinya satu saja cukup. Sebenarnya kalau misalkan ini masih bagus ya untuk karetnya ini, tidak perlu dikasih perpak untuk bagian sini. Yang dikasih perpak itu cuma bagian bawah sini yang menempel di kerengkes, perpak kertas ya. Oke, sekarang kita rakit. Di sini saya sudah buatkan packing baru ya, untuk kita kasih di sebelah sini nanti yang bertemu dengan manifold. Karena tadi saya cek, saya tempelkan tanpa menggunakan packing, itu terjadi ada kerenggangan sedikit Kang Bro. Jadi kayak ngulet ya, tapi bukan di sini, cuma di bagian sininya. Kayak ada kerenggangan tadi waktu saya tempelkan seperti ini, saya cek. Ya. Nah, untuk berjaga-jaga kita kasih packing 1 lembar saja. Nanti dikasih lem. Kalau nggak dikasih lem rawan banget bocor Kang Bro. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita pasang untuk manifoldnya. Ini karbu saya lepas dulu. Oke, untuk mesin 2 tak Kang Bro, perlu kita ketahui ya, sedikit ini saya sampaikan. Masalah kompresi primer juga kompresi sekunder, kompresi bawah, kompresi atas. Nah, untuk komponen apa saja yang mempengaruhi dari kedua kompresi tersebut, untuk bagian kompresi bawah atau kompresi primer ini saya sampaikan ya. Untuk beberapa komponen yang berpengaruh di area kompresi bawah itu, pertama dari seal magnet Kang Bro atau seal kruk as sebelah kiri ya, itu diusahakan jangan terjadi kebocoran. Kemudian di seal kruk as sebelah kanan juga jangan terjadi kebocoran, karena di sisi samping kanan dan kiri itu ada seal. Jadi itu harus benar-benar rapat. Dan untuk seal kruk as di sebelah kanan itu ada sebuah o-ring kecil, di mana o-ring kecil tersebut nanti akan tertutup oleh sebuah bushing besar ya. Jadi menjaga kerapatan dari sisi dalam as kruk as ya, yang melalui bushing tersebut supaya rapat. Kemudian dari bushing tersebut nanti akan
terpasang di sebuah silkrok asnya tadi. Jadi luar dalam itu ada perapatnya seperti itu untuk yang sebelah kanan. Kemudian hal apa lagi yang mempengaruhi di area kompresi bawah? Di area kompresi bawah tersebut di ruang krengkes Kang Bro, itu ada ruangan, di mana ruangan tersebut kalau masih dari pabrikan itu sudah cukup, tetapi terkadang juga ada yang mengcustom atau memodifikasi, mempersempit bagian ruang karter tersebut dengan tujuan memadatkan kompresi bawahnya. Kemudian untuk pengaruh berikutnya itu di bagian piston, diameter piston atau ukuran piston, kemudian rubahan-rubahan di area saluran bospot, saluran bilas itu juga akan berpengaruh di kompresi bawah. Seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk kompresi atas itu yang berpengaruh itu di kerapatan packing-packingnya Kang Bro, terutama di packing kop ya. Usahakan jangan sampai ada kebocoran juga. Kalau ada kebocoran itu pasti akan ngempos dan juga nggak stabil ya untuk langsam motornya nanti saat dihidupkan. Susah dihidupkan juga bisa terjadi seperti itu Kang Bro. Kemudian pengaruh berikutnya yang mempengaruhi di area kompresi atas itu di bagian piston. Piston dan ring piston ya. Kebocoran kompresi melalui ring piston itu juga akan mempengaruhi kompresi atas. Kompresi atas akan melemah jika kondisi ring pistonnya itu sudah mulai aus. Jadi itu beberapa hal yang mempengaruhi kompresi atas dan kompresi bawah. Jadi dua kompresi tersebut harus benar-benar terjaga, jangan sampai ada kebocoran Kang Bro. Kemudian untuk packing block sini, ini juga harus rapat ya. Terkadang di sambungan nut krengkes ini bisa terjadi kebocoran Kang Bro. Makanya untuk bagian perpak di area silinder blok sini biasanya saya kasih lem walaupun sedikit di bagian sambungan krengkesnya ini, terutama yang bertemu dengan bagian krengkes ini, karena di bagian sini biasanya juga rawan bocor. Nah, ini saya kasih lem ya, mending dikasih lem untuk berjaga-jaga. Nah, ini di area krengkes sambungan ini, di sini area sini kita kasih lem. Atas bawah ya, bagian bawah juga ada. Jadi bagian ini saja yang dikasih lem. Jadi seperti itu upaya kita supaya menjaga kompresi primer, kompresi sekunder tetap bagus, nggak terjadi kebocoran supaya nanti motornya juga enak. Oh ya, untuk kompresi bawah juga berpengaruh dari membran ini tadi Kang Bro. Kalau misalkan membran ini sudah terjadi kebocoran, maka juga akan menimbulkan kompresi bawah atau kompresi primer itu akan terganggu. Ya, nah ini salah satunya terjadi kebocoran namun di area sini. Untuk bagian sini ini masih lumayan bagus, saya masih menggunakan kembali untuk membrannya ini ya. Jadi belum terlalu lama saya menggunakan membran ini, kondisinya masih layak pakai, jadi saya gunakan kembali. Cuma saya rubah sedikit tadi yang di sini ada penambah lidah membran yang lama, saya lepas saja biar untuk proses bukanya itu lebih enteng. Seperti itu Kang Bro. Oke ya, langsung kita pasang. Untuk proses pemasangan mungkin akan saya percepat saja Kang Bro, biar karena ini durasi videonya sudah lumayan panjang ya, jadi biar sedikit memangkas waktu pengerjaan. Kita nanti tinggal lihat hasil saat kita mau tes nyala. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help.
make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. Baik Kang Bro, semua sudah terpasang ya untuk selang oli samping, bensin. Kemudian kita engkol dulu supaya bensin turun ke karbu. Nanti setelah beberapa kali kita engkol, kita coba nyalakan. Baik Kang Bro, demikian untuk proses perbaikan dari motor Yamaha Avanza R ini. Untuk uji cobanya mungkin esok hari akan saya uji coba, saya bawa pulang ya ke rumah dan nanti akan melintasi tanjakan yang cukup ekstrim. Jadi saya akan tes atau uji coba di tanjakan. Karena yang saya keluhkan yaitu tenaganya yang terasa sangat ngempos, dan kalau untuk RPM atas masih oke. Cuma putaran bawah menengah ya, terutama di tanjakan itu yang terasa sangat loyo. Jadi ini saya lakukan perbaikan di bagian membran ya, fokus di bagian membran. Untuk karburator cuma dibersihkan saja tanpa melakukan penggantian pilot jet ataupun main jet, cuma dibersihkan saja. Selebihnya di bagian membran kita kondisikan, di bagian karetnya yang sedikit mengalami keausan, kemudian kita setel plat penahan lidahnya dengan ukuran 11 mili, kemudian lakukan proses pembersihan juga di bagian busi Kang Bro. Ini untuk busi sudah saya bersihkan. Oke Kang Bro, demikian dulu untuk video kali ini yang bisa saya sharing. Untuk masalah uji coba atau test drive, besok pagi akan saya lakukan saat saya pulang ke rumah ya, karena jalan menuju rumah saya itu tanjakannya lumayan ekstrim. Jadi keluhan utama dari Yamaha Viz R ini, tenaganya sangat ampos atau loyo di tanjakan Kang Bro. Kalau untuk top speed
masih oke lah. Jadi tidak ada masalah ya untuk top speednya. Yang saya keluhkan cuma di tanjakannya itu sangat terasa sekali loyo. Dan besok akan saya uji coba. Dan untuk videonya mungkin akan saya videokan di video selanjutnya ya, nggak saya sambung di video ini. Mungkin akan saya lanjutkan besok. Karena ini sudah malam hari Kang Bro, mau geber-geber juga nggak enak ya sama tetangga. Jadi untuk proses geber-geber dan uji cobanya saya buatkan di video berikutnya. Oke. Untuk selanjutnya jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe ya buat yang belum subscribe. Kemudian aktifkan pula untuk loncengnya supaya kalian selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru. Akhir kata saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam otomotif.